Oke, perkenalkan nama saya Dion Alfarisi dari kelas 1A. Saya akan menampilkan alur kerja sistem yang saya kembangkan, yaitu Student Performa Analysis System. Nah, di sini di dalam presentasi ini saya akan menggambarkan seluruh proses penelitian mulai dari pengambilan data, pengolahan data, penerapan metode machine learning, hingga menghasilkan prediksi dan visualisasi. Berikut hmm, berikut gambar flowchart sistem atau proses sistem analisis performa dari student performa analysis system. Yang pertama ada input stage. Pada tahap pertama input stage, sistem menerima data dari dua sumber, yaitu database MySQL dan file CSV. Dataset yang digunakan adalah student performance dataset yang berisi informasi mengenai gender, race, ethnicity, tingkat pendidikan orang tua, jenis makan siang, test preparation course, serta nilai matematika, reading, and writing. Oke, yang kedua ke data preprocessing. Setelah data berhasil dimasukkan, dilakukan tahap data preprocessing. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses machine learning. Tahap preprocessing terdiri dari 3 progres. Yang pertama adalah data cleaning, yaitu memeriksa missing value, menghapus data duplikat, dan memastikan data valid. Yang kedua adalah encoding, yaitu mengubah data kategorikal menjadi data numerik menggunakan label encoding atau one-hot encoding, agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Selanjutnya dilakukan normalisasi atau feature scaling. Bisa kita lihat di gambar di sini. Normalisasi dilakukan karena setiap atribut memiliki rentang nilai yang berbeda. Jika tidak dinormalisasi, fitur dengan nilai yang lebih besar dapat memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap model. Pada penelitian ini tersedia 4 metode normalisasi. Yang pertama di situ ada min-max scaling, yaitu mengubah nilai ke rentang 0 sampai 1. Kedua, standar scaling atau z-score yang mengubah data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Dan yang ketiga ada robust scaling, menggunakan median dan IQR sehingga lebih tahan terhadap outlier. Dan yang terakhir ada max ABS scaling. Di situ gunanya untuk mengubah nilai ke rentang min 1 sampai 1 tanpa mengubah nilai 0. Pengguna dapat memilih metode normalisasi yang paling sesuai dengan kebutuhan analisis. Di sini contohnya. Sini ada min-max scaling, ada z-score standardization, ada robust scaling, max ABS scaling. Oke, lanjut ke tahap ketiga, exploratory data analysis. Setelah proses selesai dilakukan EDA atau exploratory data analysis atau analisis data. Pada tahap ini sistem menampilkan beberapa visualisasi, yaitu distribusi nilai siswa, matriks korelasi antar variabel, scatter plot untuk melihat hubungan antar nilai, serta ringkasan statistik seperti mean, median, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Tahap ini bertujuan untuk memahami pola data sebelum dilakukan proses machine learning. Dan yang kelima di situ ada proses machine learning. Pada tahap machine learning terdapat dua metode utama yang digunakan. Metode pertama ada Cummings clustering, digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan nilai matematika, reading, writing. Dari proses ini diperoleh beberapa klaster, misalnya performa tinggi, sedang, dan rendah. Sini kita lihat
K-means, dan linear regression. Oke, kita masuk ke model of evaluation. Setelah model selesai dibangun, dilakukan proses evaluasi. Model regresi digunakan 3 metrik evaluasi. Yang pertama adalah MAE atau Mean Absolute Error untuk mengetahui rata-rata kesalahan prediksi. Yang kedua adalah RMSE, Root Mean Square Error, untuk mengukur tingkat kesalahan model secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada R⁻2 score yang menunjukkan seberapa baik model mampu menjelaskan hubungan antara variabel input dengan hasil prediksi. Di sini ada contohnya. Ini. Dan yang terakhir ada output. Pada tahap terakhir sistem menghasilkan beberapa output. Output pertama merupakan berupa dashboard visualisasi yang menampilkan distribusi nilai heatmap korelasi scatter plot. Yang kedua adalah prediction result, yaitu prediksi nilai matematika berdasarkan nilai rating. Terus yang ketiga adalah export report, yaitu hasil analisis ini bisa dimasukkan dalam bentuk CSV. Oke, kembali lagi ke yang terakhir. Tujuan sistem ini saya buat untuk membantu menganalisis performa akademik siswa, mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristik nilainya menggunakan Kamis clustering, serta memprediksi nilai matematika menggunakan multiple linear regression. Dengan alur tersebut, sistem yang saya bangun tidak hanya mampu melakukan pengolahan visualisasi data, tetapi juga dapat mampu memproses analisis data serta memberikan prediksi yang dapat mendukung pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Demikian mengenai penelitian yang saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Bapak dosen. Semoga ilmu ini berguna bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.